Halo, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Nah, bagi yang sudah lama terjun di trading forex, tentunya pasti pernah mendengar konsep supply dan demand yang di bahasa Indonesianya itu dikenal dengan nama penawaran dan permintaan. Sebenarnya, pasar itu tidak akan ada jika tidak ada barang yang dijual ataupun dibeli. Nah, pasar forex pun juga sama, karena pasar forex juga adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, terutama di falas ya. Lalu bagaimana sih cara trading menggunakan supply dan demand pada pasar trading forex, khususnya untuk pemula? Sebelum melanjutkan bagaimana cara trading pemula dengan supply dan demand, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai konsep dari supply dan demand ini dari dasarnya ya. Pada dasarnya, supply itu adalah jumlah barang yang tersedia pada satu waktu di pasar, sedangkan demand itu adalah jumlah barang yang diinginkan pada satu waktu. Contohnya, jika suatu barang itu mengalami peningkatan pada supply-nya, sedangkan jumlah permintaannya tetap stabil, apa yang akan terjadi? Ya, benar sekali, harga akan turun. Nah, sebaliknya kalau barang itu ketersediaannya kurang dan tingginya permintaan pasar, maka yang akan terjadi adalah harga akan naik. Dari contoh ini, itu juga nyambung dengan yang terjadi di trading forex. Misalnya pada pasangan mata uang Euro USD itu dilambangkan dengan harga euro terhadap dolar Amerika. Jika euro USD itu sedang turun pada saat ini, maka kebanyakan orang akan beranggapan bahwa US dolarnya itu sedang menguat. Sebenarnya nggak salah juga, tapi kurang tepat. Hanya yang lebih tepatnya adalah harga dapat turun karena memang ketersediaan euro itu sedang melimpah, sedangkan permintaan dari untuk euro itu menurun. Dalam bahasa forex-nya itu dikatakan dengan trader pembeli euro berkurang, sedangkan trader pembeli dolar Amerika meningkat. Nah, konsep dasar dari supply dan demand untuk pemula itu sangat penting sekali dipahami. Dengan memahami konsep ini, bukan nggak mungkin Anda itu dapat membaca pergerakan pasar hingga sampai ke akar-akarnya. Intinya, setiap pergerakan harga mata uang itu ditentukan oleh supply atau penawaran dan demand atau permintaan. Nah, jika muncul berita yang positif, maka permintaan akan meningkat dan penawaran akan berkurang. Area supply dan demand itu biasanya digambarkan dengan garis-garis tebal yang memblok pada titik-titik pembalikan arah atau bahkan juga pada titik-titik pergerakan harga yang sedang sideways. Kalau bisa diibaratkan, area ini itu ibaratnya sama dengan halte bis. Jadi misalnya kita mau pergi dari halte A ke halte B. Kita bisa menunggu di halte A, kemudian menunggu bisnya datang, kemudian berangkat menuju ke halte B. Teman-teman juga bisa dengan mudah menemukan area supply dan demand ini. Bisa ikuti caranya, jadi seperti ini ya. Kita langsung saja masuk ke grafiknya. Jadi misalnya kita gunakan per XAU USD ya. Kita perbesar dulu, jadi kita cari area puncak dan lembahnya, kemudian cari juga area-area yang sedang sideways. Kita tandai menggunakan shape rectangle. Jadi ini area puncaknya ya. Nah, kita tarik sampai market yang baru. Nah, kemudian kita cari lagi di area ini. Kita cari yang area yang bawahnya ya. Ini merupakan area sideways, jadi kita masukkan juga ke dalam area supply dan demand. Nah, ini termasuk juga. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita bisa menemukan area supply dan demand-nya itu berada di atas. Misalnya kita ingin open posisi buy, kita bisa pasang di area ini dan bisa juga pasang buy stop di area ini. Jadi dengan harapan harga itu akan terus menembus ke atas. Nah, kalau teman-teman perhatikan dan teman-teman mengetahui tentang support dan resisten,
Sebenarnya prinsipnya hampir sama, cuman area supply dan demand ini lebih luas ya. Kalau support dan resisten itu kan berupa garis, jadi hanya segaris saja. Cuman kalau untuk area supply dan demand ini lebih luas. Jadi antara misalnya kalau di market yang sedang sideways itu kita bisa melihat antara harga tertinggi dan terendahnya bisa masuk ke area supply dan demand. Bahkan kalau area supply dan demand ini kita tarik ke belakang, kita bisa menemukan di belakangnya itu ada area-area yang sedang sideways juga. Yang ini menandakan bahwa area tersebut benar-benar sudah terkonfirmasi sebagai area supply atau demand-nya. Jadi contohnya di sini ya, kita menemukan ada puncak di market yang baru saja. Nah, di belakangnya kita juga menemukan area-area yang sama, area puncak dan atau area yang sideways yang mendekati dengan area supply dan demand ini. Tentunya teman-teman tahu bahwa di dalam trading forex itu trennya itu dibagi menjadi 3, ada tren naik, turun, dan sideways. Biasanya tren yang paling susah atau paling dihindari itu adalah tren sideways. Tapi di konsep supply dan demand ini justru tren sideways ini menjadi sangat penting karena menjadi titik keseimbangan dari pergerakan harga yang juga bisa dijadikan sebagai area supply dan demand seperti yang sudah saya contohkan di grafik barusan ya. Lalu bagaimana cara memanfaatkan supply dan demand untuk mendapatkan profit di pasar forex? Jadi kemungkinan untuk mendapatkan profit itu akan menjadi lebih besar bila Anda itu mampu membidik titik-titik balik dari perubahan supply dan demand. Maksudnya dari titik balik ini adalah momen di mana supply itu melampaui demand atau sebaliknya. Jadi misalnya kita kembali lagi ke PC ya, ke grafiknya ya. Anda menemukan area supply di sini. Anda bisa open posisi pada suatu saat nanti di sini ketika harganya naik sampai sini. Kemungkinan ada 2, harganya akan sideways di sini, kemudian naik, atau akan sideways di sini kemudian turun. Jadi ketika Anda menemukan area supply dan demand di area puncak ini, Anda bisa menunggu open posisi di sini karena bisa saja market itu akan naik dan menyentuh area sini. Ada 2 kemungkinan ketika market sudah menyentuh area ini, yaitu pertama sideways kemudian naik, atau sideways kemudian turun. Jadi Anda bisa memberi jarak di sini ya, di area bawahnya supply dan demand ini atau di area atasnya ini ketika marketnya sudah berada di area supply dan demand ini tentunya. Nah, jadi intinya Anda itu bisa mencari kesempatan untuk open posisi di area sekitar supply dan demand ini. Jadi potensi untuk mendapatkan keuntungan itu akan menjadi lebih banyak tentunya. Nah, jadi seperti itu untuk sharing saya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk subscribe channel XM Indonesia, kemudian jangan lupa untuk nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.